Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu pagi, tanggal 8 November tahun 2020. Hari ini gue pengen ngebahas tentang satu varietas khusus, varietas MF aja sih. Gue pengen ngasih tahu perkembangan variasinya seperti apa hari ini. Yang jelas baru sampai sawah langsung ketawa-ketawa sendiri. Nggak usah terlalu banyak, ini kita kasih hiburannya, kita kasih inspirasinya seperti apa, check it out. Oke, gua udah di bawah pohon anggur manicure finger seperti apa. Kita lihat batangnya dulu, sabar. Ini batang dari anggur manicure finger saya ya, black light. Oke, nah ini batangnya, kita jempol ya. Ini membawa 8 dompol seperti informasi yang kemarin. Untuk tajuknya sendiri, kalau kalian yang punya manicure finger, kalau bisa ya untuk tajuknya, kalau bisa jangan jenis trellis karena kurang recommended. Karena apa? Pembuahan anggur manicure finger ini ada di long spur, karena kita hidup di Indonesia ya, bukan hidup di zona yang ada musim saljunya. Jadi kita ketemunya long spur. Terus kalau ada pertanyaan, kok di Ukraina, kok di ini Pak, di Jepang pada pendek-pendek? Enggak juga. Kalau misalkan mereka kan ada musim saljunya, kalau kita kan nggak ada musim saljunya. Jadi kita untuk melakukan varietas-varietas yang dikatakan susah untuk dibuahkan, kalau bisa kita makainya long spur. Cuma banyak juga sih yang bisa ngebuahkan dengan metode potes pucuk kayak begitu juga sama. Cuma kalau saya lebih menekankan ke long spur karena apa? Untuk regenerasi sama umur si pohon itu lebih bagus masuknya long spur. Jadi setelah kita membuahkan, kita istirahatkan dulu, kita panjangkan lagi, baru kita buahkan lagi, seperti itu. Lanjutnya seperti ini. Oke, karena di sini saya menggunakan grafting top working atau menggrafting di bagian atas. Saya grafting di sini nih, di atas ini. Nah, di atas ini dia tadinya tumbuh satu cabang. Nih dari sini tumbuh satu cabang, saya potes di 4 boot. Di 4 boot maksudnya ada 4 ruas gitu ya, ada 4 pertumbuhan. Jadi 4-4-nya tumbuh saya buat jadi 4 sekunder. Nih, oke. 1 2, di sini 3, sini 4. Nah, ini ada 4 sekunder dan saya membuahkan yang pertama itu di sekunder ya, bukan di tersier. Jadi ketemunya kalau di MF saya ini dari premier langsung ke tersier. Nah, karena apa? Melakukan pembuahan langsung di bagian sekunder gitu kan, maksudnya langsung tersier, kita nggak ada sekundernya, jadi langsung tersier. Jadi ada 4 cabang pembuahan gitu, cabang produksi. Oke, dari 4 cabang tersebut saya itu membuahkan di beda-beda tempat. Ada yang di 25 boot, ada yang di 17 boot, ada yang di 8 dan 10 boot, seperti itu. Untuk apa? Untuk mencari hasil eksperimen boot manakah yang paling baik, seperti itu. Karena ini pembuahan pertama, kita harus tahu karakternya dulu. Alhamdulillah saya dapat boot yang bagus itu di MF di boot ke 17. Oke, di buah yang ini jauh, ntar aja lihatnya. Nah, ini saya hitung dari pangkal yang sebelah sini ketemu di sana. Ketika terjadi pemotesan di boot ke-17, dia menghasilkan langsung 2 dompol keluar bunganya. Jadi seperti itu. Itu hasil eksperimen pertama saya ya. Boleh diikutin, boleh juga enggak, boleh juga untuk sebagai informasi aja. Oke, misalkan nanti ada pertanyaan, Bang, ntar kalau misalkan panen gimana? Kalau habis panen kita pruningnya di mana? Nggak usah bingung kalau misalkan mau pruningnya di sebelah mana. Nah, di sini kan ada cabang 4. Nah, sini saya hitung aja 1 2 3 4. Nah, 4 sisain 4. Jadi ketemunya dia nanti bercabang lagi. Nah, bercabang itu kita udah langsung tersier lagi. Nah, kita bisa melakukan pembuahan lagi nantinya. Kita panjangin dulu sampai 25 daun ya. Kalau udah 25 daun, biasa kita melakukan yang namanya air sebrik sebulan. Untuk apa? Untuk mengisi lagi si batang utama ini. Nah, kalau misalkan ini udah terisi lagi, baru kita bisa memasukkan pupuk generatif. Setelah sebulan lagi kita baru bisa melakukan pruning pembuahan di boot ke-17, seperti itu. Untuk pruning yang kedua ya, itu di boot ke-17. Nah, ini untuk pohon yang masih kecil. Kebetulan saya di sini punya 2 pohon manicure finger.
Alhamdulillah di pohon yang kedua ini juga, ini masih eksperimen juga, dia bawa bunga dan bawa buah juga. Alhamdulillah ini di bud ke 17 juga. Nah ini bunganya yang masih pentil, jenis manicure finger juga. Nah ada yang masih baru keluar bunga juga ada ya, seperti ini. Nah ini bunga manicure finger juga, masih kecil juga, masih bentuk eksperimen juga. Dari hasil eksperimen pertama saya itulah akhirnya berbuah dan menghasilkan buah yang seperti ini. Ini anggur manicure finger. Oke, karena untuk mencari angle yang bagus, mencari picture yang bagus, biar kalian juga bersemangat, kita ubah kameranya ke kamera belakang. Hup. Inilah anggur manicure finger yang mantep verationnya. Aduh, malam minggu kemarin belum seperti ini. Sekarang udah 1 minggu, verationnya udah nambah mantep lagi. Nikmat mana yang kau dustakan? Seperti ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Allah telah menurunkan buah yang sangat cantik seperti ini. Ya, cantik kan? Inilah manicure finger. Oke, cantik. Kita lihat dompolan yang panjang. Wow, cantik banget. Verationnya itu loh, tuh lihat verationnya. Dari bawah merah, tengahnya itu gradasi antara merah dan hijau, atasnya hijau. Emang ini belum manis, cuma untuk tingkat kecantikannya ini, cantik banget. Mantep. Ini dibrongsong, nggak usah dibuka, sama aja kok. Oke, masih 8 dompol. Oke, ini juga dibrongsong. Cukup sekian, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang anggur manicure finger. Kurang lebihnya saya memang melakukan seperti itu, pemupukan sun sama seperti yang sudah saya ajarkan di video-video saya yang sebelumnya. Sedikit tips untuk varietas yang sulit dibuahkan gitu. Jadi kita harus yang namanya punya eksperimen sendiri. Kenapa harus punya eksperimen sendiri? Karena kita belum tahu di bud keberapa pembuahan si anggur varietas yang susah ini, kayak banana, kayak si MF, dan masih banyak yang lainnya yang termasuk susah, yang bisa dibilang katakan susah, yang sekarang tuh kayak My Heart juga susah gitu kan. Tapi jangan nyerah begitu aja mentang-mentang susah langsung pohonnya ditebang, jangan. Kita harus cari dulu gitu, selahnya kita harus cari, kita harus tahu karakternya itu seperti apa. Nah seperti anggur MF ini juga dia punya karakter. Kalau misalkan kita pruning, maksudnya di potes gitu ya, di pruning gitu, tingkat kehidupannya itu tinggi banget, saking tingginya tuh sampai semua bud itu seprut gitu kan. Emang ada karakternya seperti itu, sampai tunas airnya juga ketika kita menghentikan itu, tunas airnya itu langsung panjang. Nah, kita harus hentikan itu supaya apa? Karena nutrisinya itu langsung kesedot semua untuk pertumbuhan, untuk vegetatif. Nah, kalau misalkan itu kita hentikan dengan nasal break, otomatis nutrisi-nutrisi yang harusnya untuk pertumbuhan kita hentikan, jadi tersimpan di dalam batang, makanya akan cepat besar batangnya juga, untuk persiapan untuk pengisian pembuahan di pembuahan yang selanjutnya juga seperti itu. Menurut saya juga belum banyak orang sih yang bisa membuahkan anggur manicure finger ini. Kalau yang di YouTube itu saya baru lihat yang membuahkan manicure finger tuh kayak yang ada di orang Kalimantan itu, dia membuahkan manicure finger, tapi saya nggak melihat di dia itu verasan yang begitu indah seperti ini, semuanya udah jadi merah gitu kan. Nah saya melihat lagi Om Ipul Warwer membuahkan hanya menyorot 1 dompolnya itu, ya cantik juga gitu kan, cuma 1 dompol doang, karena bisa dikatakan susah seperti itu. Dia menggunakan tajuk trellis ya kalau Om Ipul Warwer itu. Nah, sedangkan saya menggunakan tajuk seperti yang saya omongin tadi. Oke, kalau itu kan yang di YouTube. Terus kalau saya yang di grup-grup, seperti grupnya Om Thomas, saya melihat anggur manicure finger yang ada tulisan airnya itu JWL, entah siapa Jawel apa Jawel, siapa kurang tahu. Itu juga dia membuahkan anggur manicure finger cantik banget, dan dia menggunakan teknik potes pucuk seperti itu. Mungkin potes pucuk ya, tapi yang saya lihat seperti itu, seperti potes pucuk. Nah ini alhamdulillah setelah dari berbagai informasi yang saya tangkap,
saya mendapatkan buah yang seperti ini. Saya dapat entres dari Ibu Rahma yang ada di Banyuwangi. Terima kasih Ibu Rahma, terima kasih Om Bojo juga. Anggurnya sudah berbuah. Nah, saya juga mendapatkan referensi cara merawat anggur, cara membuat tajuk yang benar seperti apa dari dia. Namanya Ibu Rahma Aditya, di Instagram dia aktif seperti itu. Di grup juga, bukan di grup, di WA juga saya sering konsultasi juga masalah pemupukan apa segala sama dia. Dia termasuk guru saya juga seperti itu. Ibu-ibu gaul guys. Kenapa bisa dibilang anggur manicure finger ini juga termasuk susah banget karakternya, karena juga saya masih mendalami terus ini manicure finger. Di tempat saya ini entah mungkin karena apa, dia itu ini apa, daunnya sering banget yang begitu seprut dia keriting kayak begitu. Keriting itu bukan karena hama, kayak bukan karena media tanam, tapi kayak semacam jamur, kata Ibu Rahma juga seperti itu. Nah ini lagi saya teliti gimana ininya, gimana bagusnya lagi manicure finger supaya bisa buahnya lebih dari ini, lebih gede lagi, lebih mantap lagi. Moga-moga di pembuahan kedua ini lebih mantap. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat semuanya biar penasaran perkembangan Tangerang Grape kayak apa video setelah saya upload yang ini, saya akan upload video yang ini.